Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di program Tanya Ustadz. Dari Futuregate Media, bersama saya, Maulana. Brother Filah, memperoleh pendidikan adalah kebutuhan kita sebagai manusia yang hidup di dunia. Itulah sebabnya orang tua kita bersusah payah memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Begitupun kita nanti, di masa depan, ketika menjadi orang tua yang wajib memberikan bekal pendidikan bagi anak kita. Dan salah satu tujuan dalam pendidikan adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Kita mengenal ada dua jalur pendidikan, yakni secara formal dan juga non-formal. Tapi, apakah memang setiap kita sebagai muslim harus menempuh pendidikan secara formal? Menuntut ilmu pada dasarnya adalah anjuran yang sangat luar biasa dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu fardu wajib atas setiap muslim. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi juga SAW dalam hadis Jibril menunjukkan bagaimana datang malaikat Jibril mengajarkan Nabi SAW tentang agama Islam. Dan di akhir hadisnya Nabi bersabda ketika para sahabat, siapakah orang itu? Hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian kepada kalian. Ini menunjukkan pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Nah, ilmu yang seperti ini, ilmu agama, itu wajib untuk dituntut oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Setiap perkara yang dia adalah perkara yang terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah, maka perkara tersebut wajib dia pelajari. Seperti salat, wudu. Wajib dia belajar bagaimana hukum wudu, cara berwudu. Salat, wajib dia belajar bagaimana cara salat. Intinya kaidahnya adalah semua perintah agama yang terkait dengan dirinya sebagai kewajiban di dalamnya, wajib dia pelajari. Kalau tidak menemukan guru, dia harus pergi rihlah. Rihlah yakni pergi musafir, mencari guru untuk mengajarkan dirinya. Nah, ini ilmu agama, dan ini bagian pertama. Yang ilmu seperti ini bagian pertama, dia tidak ada tuntutan dalam syariat, harus formal, harus tidak formal, tidak ada. Karena hal itu bisa berubah dengan zaman dan keadaan. Zaman Nabi misalnya, SAW, tidak ada dikenal seperti saat ini. Ada sekolah tinggi, ada SMA, tidak ada. Para sahabat datang ke Nabi SAW bergiliran mendengarkan hadis di masjid atau di perjalanan bersama Nabi SAW. Jadi formal atau tidaknya bukan urusan dalam masalah menuntut ilmu yang tadi ini, yang bagian pertama ini. Betul juga ya, pendidikan yang harus ditempuh seorang muslim adalah untuk mendapatkan ilmu agama. Dan itu yang utama. Sehingga tidak perlu formal, asalkan memang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari guru dan juga sumber ilmunya. Sementara ilmu umum malah perlu formal, tapi sebatas pada kebutuhan pada legalitas saja untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat, agar mendapatkan maslahat yang lebih luas. Salah satunya agar kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja di beragam tempat. Ilmu yang kedua yaitu ilmu non-agama, itu ilmu dunia. Ya, ilmu dunia ini menjadi wajib dituntut oleh seseorang apabila memang dia adalah kebutuhan mendasar seseorang. Dia butuh di situ untuk menutupi hal yang darurat atas dirinya. Seperti ini misalnya kalau dia tidak sekolah, tidak belajar, masa depannya hancur. Dia tidak bisa memberikan makan anak dan istrinya, sementara dia laki-laki. Barangkali di sini menjadi wajib dia untuk belajar. Atau dalam skala yang lebih luas, misalnya sebuah negara, dia harus memiliki pilot, harus memiliki dokter. Kalau tidak nanti orang berobat kemana. Nah, ilmu yang seperti ini barangkali menjadi wajib untuk dituntut oleh seseorang saja, yang lainnya tidak harus dia menuntutnya.
Masalah ilmu umum ini ada nukilan seingat kami dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membantah orang-orang yang mengatakan menuntut ilmu dunia itu fardu kifayah. Tidak ada dalil seperti itu. Yang ada adalah silahkan. Siapa yang mau belajar untuk kemaslahatan dirinya dipersilahkan. Dan bagian yang kedua ini juga sama. Lebih luas lagi. Tidak harus dengan formal. Tidak harus begini dan begitu. Sama. Tapi sekarang kita bercermin dengan keadaan. Pendidikan formal yang artinya di situ ada pelajaran umum dan sebagainya. Yang kita hadapi di saat ini. Dia bukan sekedar untuk belajar. Tapi dia adalah jenjang seseorang untuk siap bekerja. Pendidikan itu dibuat oleh penguasa global, oleh negara. Tidak lain tujuannya apa? Untuk memajukan ekonomi negara. Untuk memajukan SDM negara. Untuk memajukan itu tujuannya. Dari itulah banyak PT, banyak tempat loker bekerja. Semua itu yang dibutuhkan apa? Ijazah kan. Itu kita pahami bahwasanya pendidikan yang model seperti ini kita pahami dengan apa? Dengan asal usul dibuatnya. Asal usul dibuatnya adalah untuk memenuhi lapangan kerja. Orang bisa kerja atau tidak. Maka yang seperti ini tentu sudah ada jalannya. Dia harus formal. Dia mesti formal. Tapi mesti di sini dan harus maksudnya bukan secara hukum fikih. Dalam artian kamu kalau tidak formal, kamu kalau tidak ini sulit nanti bisa masuk ke perguruan tinggi. Kamu tidak bisa dapat ijazah. Kamu akan sulit diterima di tempat yang kamu cita-citakan untuk bekerja di sana. Maka akan terjawab pertanyaan tadi dengan kembali lagi ke intinya, tujuan sekolah formal itu dibuat untuk apa? Kalau hanya untuk lowongan kerja sudah terjawab. Bagi yang ingin bekerja, dia harus masuk ke situ. Bagi ingin yang jadi tidak bekerja di sebuah instansi atau perusahaan yang mengikat, silahkan, dia tidak harus sekolah di situ. Adapun ilmu syar'i, seperti yang kita jelaskan tadi, terserah dia mau masuk kemana. Ilmu syar'i tidak harus di sebuah sekolah. Dia bisa mulazamah ke seorang ustadz, seorang guru, belajar adab, seorang kiai, seorang syekh, seorang ustadz. Dia akan mendapatkan ilmu. Jadi kembali masalah ini jawabannya ke maslahat. Menimbang maslahat. Jadi, sudah jelas ya Brother Filah, formal atau tidaknya itu tergantung pada tujuan kita sendiri. Mau jadi apa dan mau digunakan untuk apa ilmu tersebut. Nah, dari sekian banyak ilmu yang dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan, tentunya kita harus memilih mana yang menjadi prioritas. Bagi seorang muslim, prioritas paling utama yang mesti dia perhatikan ketika ingin belajar atau menyekolahkan anaknya adalah pendidikan sekolah yang memperhatikan akidah yang sahih. Memperhatikan tauhid. Pendidikan yang menekankan karakter mencintai agama Allah, mencintai negerinya, menghormati orang lain, mencintai keluarganya, mencintai kedua orang tuanya, bahkan mencintai dirinya sendiri. Ini poin-poin yang harus dia perhatikan. Ya, nilai-nilai yang harus dia perhatikan. Sekarang ini perkembangan zaman tidak lagi orang melihat angka yang ada di raport dan ijazah. Sudah banyak orang yang bisa dan pintar dalam masalah itu. Terlebih dengan berkembangnya kecerdasan buatan. Ijazah nilai yang tinggi tersebut bisa jadi akan menganggur dengan kecerdasan buatan tersebut. Maka tinggal yang dibutuhkan ialah akhlak, kemauan. Maka itu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Hal-hal yang mendasar tadi tersebut. Akidah yang sahih, tauhid, memperhatikan akhlak, mencintai Allah, mencintai agama, mencintai negaranya, mencintai kedua orang tuanya. Itu yang harus paling dia perhatikan pada sebuah sekolah. Memang perkara syariat ini tidak dapat ditawar lagi ya. Bahkan untuk urusan pendidikan pun, kita harus memperhatikan apakah ilmu agama menjadi prioritas dari sebuah tempat pendidikan. Tapi masalahnya, bagaimana jika di dekat tempat tinggal kita tidak ada tempat atau lembaga pendidikan
untuk menuntut ilmu yang sesuai syariat, yang mengajarkan pembelajaran akidah dan tauhid sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di lingkungan kita tidak dapat sekolah yang sesuai dengan kriteria kita, kriteria yang tadi kita sebutkan, di sekolah tersebut tidak menekankan pembelajaran akidah, tidak menekankan pembelajaran tauhid, tidak menekankan pembelajaran cinta kepada agama dan negaranya, maka ada opsi lain, yaitu dengan mencari sekolah yang lain meskipun jauh. Yani rihlah, musafir, berpindah ke tempat yang jauh menuntut ilmu, itu adalah bagian dari metode salafus saleh dalam mencari ilmu. Dari itulah ilmu itu disebut dituntut, dicari. Kalau hanya maunya yang dekat saja, ya tidak dapat ilmu. Itulah sifat dari ilmu, dan ini umum, apakah itu ilmu agama maupun ilmu yang umum. Bahkan ilmu dunia ada kuliahnya sampai Amerika, kan kita ketahui. Harus orang pergi rihlah. Ini opsinya, tapi jika memang tidak memungkinkan untuk rihlah, tidak memungkinkan dia untuk pergi jauh, dia hanya mampu untuk di sekitarnya saja, maka apa yang ada tidak boleh dia luputkan. Dia masukkanlah anaknya ke sekolah ke tempat itu, sembari orang tua yang mengambil peran untuk mengajarkan dengan serius akidah yang sahih, akhlak yang baik, tauhid yang lurus, cintai agama Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang lain, menghormati negaranya. Dan ini memang pada dasarnya adalah pembelajaran yang wajib diberikan oleh seorang tua kepada anaknya. Masya Allah, mendapatkan pendidikan terbaik sungguh membutuhkan perjuangan ya. Bukan hanya soal jarak dan waktu saja. Karena pasti butuh biaya dalam mendapatkan pendidikan dan ilmu yang bermanfaat serta berkualitas. Masalah biaya mungkin jadi urusan orang tua kita selama ini. Lalu, bagaimana jika kita harus membiayai sendiri pendidikan kita? Sementara kita atau orang tua ternyata tidak punya biaya. Ilmu pada dasarnya tidak bisa kita akan meraih tanpa beberapa syarat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lan tanala al-ilma illa bisittah. Kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya bulghatin, atau bulghah, bekal. Zaman dulu disebutnya bekal karena mereka musafir, menempuh jarak yang jauh, meninggalkan negeri. Mereka butuh bekal untuk menuntut ilmu. Di hari ini ya biaya maksudnya. Jadi biaya itu hal yang paling mendasar. Terlebih di zaman seperti saat ini yang kita ada di hari ini. Sekolah, pendidikan itu adalah hal yang paling utama dan membutuhkan biaya. Jika seseorang tidak mampu, tidak memiliki biaya untuk menuntut ilmu, kalau dia adalah ilmu yang agama, ini lebih mudah urusannya. Majelis ilmu tersebar yang gratis banyak. Jika Anda ingin menghafal Al-Quran, ada banyak pesantren yang menyiapkan beasiswa untuk mereka yang tidak mampu. Jadi ingin ilmu bahasa Arab dan semacamnya, ada banyak tempat-tempat belajar yang gratis. Ada banyak. Yang menjadi masalah adalah justru sebaliknya, ilmu yang sifatnya umum tadi ini. Yang mungkin yang berkualitas ada tapi biaya tidak terjangkau. Kembali kepada maslahat. Tidak boleh kita menyia-nyiakan usia anak tersebut dengan tidak menyekolahkannya, sehingga berlalu usianya begitu saja hanya karena alasan tidak ada biaya untuk sekolah yang bagus. Yang Anda harus lakukan, yang kita lakukan ialah memasukkan anak itu ke sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang di situ gratis, SD negeri dan lain sebagainya. Adapun pelajaran lainnya yang dibutuhkan oleh anak, bisa kita ajarkan sendiri selaku orang tua. Jadi intinya biaya itu memang dibutuhkan, tapi dia bukanlah satu-satunya alasan kemudian untuk kita tidak menuntut ilmu. Ada banyak jalan insyaallah ta'ala. Terima kasih Ustadz. Akhirnya saya dapat pencerahan. Dan semoga Allah selalu mudahkan urusan kita semua dalam memperoleh pendidikan dan menuntut ilmu ya Brother Filah. Dan apabila kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan mudah, maka
tentu kita perlu menaruh perhatian dalam materi pelajaran yang hendak kita dapatkan. Tentu usia muda adalah usia yang paling efektif untuk menuntut ilmu. Namun sayangnya usia ini yang begitu efektif, usia emas tersebut, usia muda tersebut, banyak tantangannya. Tantangannya tidak lain adalah syahwat itu sendiri yang justru menjadikan dia jauh dari kebaikan. Kebaikan yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Tidak ada waktu yang paling baik untuk kita habiskan kecuali untuk menuntut ilmu. Tapi anak muda menjauh darinya. Sebabnya karena kalah oleh hawa nafsu, kedua oleh lingkaran pergaulan. Sehingga usianya berlalu begitu saja tanpa mendapatkan apapun. Tentu ilmu di sini maksudnya umum, bukan hanya sekedar harus kuliah atau tidak. Belajar intinya. Kita tahu bersama belajar itu tidak pernah terikat dengan yang namanya harus formal, harus di kelas, harus tidak. Ilmu itu dituntut dimanapun kita berada, apakah dia formal ataukah tidak. Anak muda akan menyesal di masa tuanya ketika dia kekurangan ilmu. Kita ketahui bersama di usia muda jasad kita ini kuat. Nanti ketika berusia di atas 30 tahunan kekuatan kita menurun. Yang dibutuhkan di situ apa? Kekuatan akal. Kekuatan akal ini yang menjaga kemudian fisik kita yang lemah. Dari semua gangguan, dari semua masalah. Di masa muda akal tidaklah begitu cemerlang. Dari itu anak muda gegabah. Mengambil keputusan itu ngawur. Bicara semaunya. Didasarkan dengan ilmu. Akalnya lemah di situ, tapi fisiknya kuat. Fisiknya menjaga dirinya. Ketika kontra dengan orang lain, dia punya fisik yang kuat. Ya sudah, dia menjadi aman. Ketika ini hilang, fisik ini hilang, nanti yang ada apa? Akal. Dia yang semakin sepuh usia seseorang, semakin matang akalnya, itulah yang berperan kemudian menjaga fisik yang lemah tadi. Jadi itu kita lihat ada orang tua semakin disegani, semakin didengarkan, padahal sudah keriput dia. Nah bisa begitu akalnya, ilmu yang dia miliki. Alangkah sayangnya kemudian anak muda yang tidak mengisi dirinya dengan ilmu, nanti di hari tua fisiknya sudah hilang, akalnya pun kosong. Apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang akan muncul kemudian orang tua yang genit, orang yang tua tidak punya akhlak, orang tua yang jatuh kepada dosa, orang tua yang na'udzubillah min dzalik. Ini nasihat yang perlu didengarkan oleh anak muda yang dengannya kemudian rajin-rajinlah belajar, rajinlah membaca buku, kurangilah kita membuka tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat di sosmed. Kurangi waktu scroll kita itu, banyaklah membaca, banyaklah hal-hal mengisi otak kita, akal kita dengan yang bermanfaat. Dan yang paling utama ialah duduk di majelis ilmu. Jika ada pengajian, jika ada orang alim, duduklah di depannya, mengaji di depannya, dengarkan perkataannya, dengarkan nasihatnya. Bacalah Al-Quran, dengarkan nasihat orang tua. Semua ini bekal kita nanti supaya akal kita cemerlang ketika kita butuh. Ketika fisik kita sudah tidak lagi kuat. Tuh, kita akan tumbuh semakin tua. Fisik kita akan melemah. Maka, kuatkanlah daya pikir atau akal kita yang salah satu caranya adalah dengan terus belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Hal lainnya tentu dengan mendapatkan guru yang tepat. Begitu kan Ustadz? Menuntut ilmu itu penting kita lihat kepada siapa kita belajar. Kita ketahui ilmu itu ada dua, ada murid, ada guru. Dan dua-duanya memiliki adab masing-masing. Tapi seorang murid sudah dinasihati oleh ulama salaf. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agamamu. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama. Dalam lingkaran ilmu agama, kita harus melihat kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Kita harus mengambilnya dari ahlus sunnah wal jamaah, dari ashabul hadis, dari orang yang akidahnya sahih. Karena Anda sejatinya sedang
memilih sebuah ajaran. Tidak boleh Anda bermain-main di situ. Adapun ilmu umum juga begitu. Pilihlah kepada siapa Anda belajar. Karena keberhasilan seorang murid itu didukung oleh kecerdasan seorang guru. Jika Anda belajar kepada orang yang tidak pintar, maka dia akan mengajarkanmu dengan cara yang tidak pintar. Perkara yang tadinya sebenarnya mudah untuk dipahami, justru menjadi berbelit-belit. Satu teori yang seharusnya kita mudah memahaminya, tapi karena gurunya tidak pintar, bisa berbulan-bulan kita memahaminya. Jadi itu dalam rentang sejarah kita ketahui, orang-orang yang hebat itu karena siapa? Karena gurunya hebat. Karena gurunya hebat. Dan ini berlaku dalam dua perkara, ilmu agama maupun ilmu umum. Mudah kita pahami hal ini, teman-temanku. Seandainya Anda ingin pintar dalam masalah perbengkelan mesin, Anda tidak harus banyak barangkali teori. Anda cari aja orang yang dikenal sebagai ahli mesin. Tinggal sama dia, lihat caranya, mengerjakan sesuatu, Anda jago. Anda ingin pintar mendesain. Konsepnya udah jelas. Tapi Anda butuh inspirasi. Inspirasi dimiliki oleh orang yang ahli, oleh orang yang pintar. Anda bersama dia, Anda dapat inspirasi. Jadi, kalau kita ingin memilih pendidikan, pilihlah bukan nama dari pendidikan itu, bukan gedungnya. Yang paling utama itu ialah orang yang ada di dalamnya. Karena gedung tidak bisa mengajarkan Anda. Yang mengajarkan Anda itu adalah orang yang ada di dalamnya. Gedung itu hanya aksesoris. Gedung itu hanya aksesoris. Alhamdulillah, itu tadi sekelumit nasihat dari Ustadz Musa Mulyadi Lukman terkait dengan pendidikan dan pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Dalam praktiknya, tentu saja akan ada kendala dan ujian. Tapi kita harus tetap yakin bahwa selama kita memohon kebaikan kepada Allah, maka Allah akan beri ganjaran yang setimpal, bahkan lebih. Insya Allah. Demikian episode Tanya Ustadz kali ini. Sekali lagi, semoga Allah memberi kemudahan agar kita bertemu kembali di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda terkait dengan permasalahan di kehidupan kita. Saya Maulana beserta tim Tanya Ustadz dari FG Media mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.